Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila, kelas A1 dengan NIM 211E10298, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Argojuro Jember. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang masalah sosial. Muncul dan timbulnya berbagai permasalahan sosial di lingkungan anak setempat tidak terlepas dari adanya kekurangan-kekurangan, di mana kekurangan itu ada dalam diri anak maupun kelompok sosial yang bersumber dari faktor dalam diri anak, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Anak yang hidup mempunyai cara tersendiri dalam menentukan norma dan nilai yang ada. Itu menjadi konsensus bersama yang dilaksanakan. Apabila ada penyimpangan-penyimpangan dari konsensus tersebut, maka itulah gejala sosial atau bagian dari masalah sosial yang melawan norma atau nilai yang sering disebut dengan abnormal. Pengertian masalah sosial, apa itu masalah sosial? Masalah sosial adalah dampak dari berbagai interaksi sosial, baik interaksi sosial antar individu, interaksi sosial antar individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Dalam keadaan normal, interaksi sosial dapat menghasilkan integrasi. Di sisi lain, interaksi sosial juga dapat menghasilkan konflik dengan pihak lainnya. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan, tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah sosial tersebut. Yang sekarang yaitu pengertian permasalahan sosial menurut para ahli. Di sini saya mencantumkan dua ahli. Yang pertama yaitu Surjono Sukarto. Menurut beliau, menilai suatu masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang kedua yaitu menurut Sutomo. Pengertian masalah sosial menurut Sutomo merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Selain pengertian di atas, juga ada pengertian lain dari masalah sosial. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab timbulnya masalah sosial tersebut. Antara lain yaitu faktor biologis, faktor ekonomis, faktor psikologis, faktor geografis, faktor demografis, serta faktor budaya. Faktor penyebab masalah sosial yang pertama yaitu faktor biologis, yaitu berhubungan dengan kondisi kesehatan seseorang atau kelompok sosial tersebut. Yang kedua yaitu faktor ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan dan kebijakan kemakmuran. Yang ketiga yaitu
dengan kondisi mental atau kejiwaan kelompok sosial tersebut atau anggota dari kelompok sosial tersebut. Yang keempat yaitu faktor geografis berhubungan dengan kondisi iklim dan bencana. Yang kelima yaitu faktor demografis, yaitu berhubungan dengan pertumbuhan dan penurunan jumlah penduduk. Yang terakhir, yang keenam yaitu faktor budaya, di mana ini berhubungan dengan nilai budaya dan perilaku masyarakat. Permasalahan yang dihadapi anak dapat dilihat melalui tingkah laku anak pada saat mengikuti proses pembelajaran di kelas atau pada saat anak itu bermain bersama dengan teman-temannya. Berbagai faktor yang menyebabkan permasalahan perkembangan anak tidak hanya menghambat perkembangan emosi dan sosialnya, akan tetapi juga menghambat perkembangan fisik, intelektual, kognitif, dan bahasa. Itu menurut Rita Eka Izati pada tahun 2005. Oleh karena itu, dalam menangani permasalahan anak tidak bisa hanya menyelesaikan satu aspek saja. Akan tetapi setiap permasalahan anak harus dianalisis latar belakang atau penyebabnya dan juga ditangani secara menyeluruh yang mempertimbangkan aspek-aspek biologis, sosial, emosional, serta aspek kognitifnya. Setelah pengertian tadi, sekarang yaitu gejala anak bermasalah sosial. Anak yang memiliki masalah dengan kemampuan sosial emosionalnya bisa dilihat dari beberapa tanda. Tandanya bahkan bisa diidentifikasi sejak anak baru berumur 2 bulan. Tanda awal anak mengalami gangguan perkembangan sosial emosional dan perlu evaluasi dari dokter, yaitu yang pertama, anak belum tersenyum pada usia 2 bulan, dan pada usia 10 bulan anak juga belum takut pada orang lain. Anak juga belum bisa makan sendiri pada usia 18 bulan. Dia juga belum memiliki perasaan bangga, malu, bersalah, atau belum ada keinginan atau belum mampu menenangkan diri sendiri pada usia 18 sampai 20 bulan. Anak juga tidak memiliki imajinasi saat usia 1,5 tahun. Selain itu, anak belum bermain symbolic play pada usia 2 sampai 2,5 tahun. Dia juga belum bermain interactive play atau main dengan yang lain pada usia 3 sampai 3,5 tahun. Ada pula hal-hal yang harus diperhatikan mengenai kemampuan sosial emosional anak, yaitu ketika bermain dengan anak, orang tua bisa melihat ada atau tidaknya keterlambatan atau abnormal dalam aspek perkembangan lain
Misalnya kemampuan motorik anak, komunikasi dan bicara anak yang kemampuannya terlambat secara sosial emosional juga sulit. Lihat pula apakah ada kemunduran kemampuan sosial emosional. Lihat apakah ada kemunduran pada anak dalam proses perkembangan anak. Tidak boleh mundur. Yang kedua, lihat pula apakah ada interaksi dengan orang lain. Apakah anak hanya interaksi terhadap orang tertentu saja atau objek tertentu. Misalnya anak tersebut hanya bisa berinteraksi dengan orang tua atau teman sebayanya. Jangan sampai anak hanya mau main dengan mainan tertentu saja atau hanya mau bicara pada orang tertentu saja. Lihat pula adanya tatap mata. Selain itu, perhatikan juga kesesuaian antara situasi kondisi sekitar dan ekspresi emosi. Misal pada kondisi seperti ini, misalnya anak dalam kondisi menyenangkan, apakah anak tersebut tersenyum ataupun tertawa. Sekarang yaitu tentang faktor penyebab anak bermasalah sosial. Ada 3. Yang pertama yaitu faktor dalam diri. Akibat anak yang belum mengenal dirinya sendiri, kecemasan terhadap perubahan diri, masalah kecerdasan, perasaan tidak nyaman, merasa tidak dipahami dan dihargai atau dikucilkan, merasa dikucilkan, serta ketidakmampuan anak menyampaikan pikiran dan perasaannya dengan baik. Untuk itu, penguatan karakter diri dalam diri anak perlu ditanamkan sejak kecil atau sejak dini. Berikan contoh dan latihlah anak dengan kegiatan sehari-hari tentang bagaimana ia semestinya membawa diri, bersikap dan menghargai orang lain. 2 yaitu dari faktor keluarga. Hal mendasar ialah kasih sayang orang tua yang mutlak harus dicukupi pada anak. Pola pengasuhan keluarga terhadap anak tak kalah penting jika tak ingin anak hidup dengan penuh masalah. Hindari kebiasaan Anda yang bisa menimbulkan masalah pada anak. Di antaranya menuntut anak secara berlebihan atau kurang memperhatikan anak tersebut, bertindak keras, terlalu memanjakan anak, dan mengekang anak sehingga sering bertengkar dengan pasangan di depan anak. Itu tidak diperbolehkan karena bisa mengganggu perkembangan emosi sosial anak. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Lingkup pergaulan anak bukan lagi sebatas keluarga. Ia sudah mulai mengenal tetangga, teman sebaya, guru di sekolah, hingga seluruh elemen di lingkungan tempat ia tinggal. Tentu disitulah anak tak luput dari permasalahan. Antaranya anak yang sulit beradaptasi, tidak diterima